Mengejutkan, respon Agus Salim ketika mengetahui kejadian menegangkan 2 hari lalu, di mana Denny Sumargo mendatangi rumah Farah Tabas selaku kuasa hukumnya. Tak kalah mengejutkan adalah reaksi Agus atas berbagai tuduhan netizen yang ditumpahkan di sosial media terkait kondisi matanya, di mana ada yang menduga Agus sudah bisa melihat ketika diberikan bantuan dalam bentuk uang dolar Amerika oleh kuasa hukumnya. Namun, hal ini terjadi ketika Agus ditantang untuk melihat lembaran uang rupiah. Terkait pengobatan mata Agus, Farah Tabas dan Krisnamurti berinisiatif akan membawa Agus untuk berobat ke Singapura karena kondisi matanya yang masih belum ada tanda-tanda membaik dan biaya pun akan ditanggung oleh Farah dan Krisnamurti. Benarkah pengobatan mata Agus di Indonesia tidak bisa di-cover oleh BPJS ataupun Jaminan Kesehatan Nasional? Seperti apa dukungan dari para sahabat terhadap prahara antara Farah Tabas dengan Denny Sumargo? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisru uang donasi 1,5 miliar rupiah antara pihak Agus Salim versus Novianti Pratiwi kini melebar menjadi perseteruan antara Farah Tabas dengan Denny Sumargo yang berujung aksi Denny Sumargo menyambangi rumah Farah Tabas 2 hari lalu hingga berakhir damai di antara keduanya. Aksi Denny Sumargo mendatangi rumah Farah Tabas rupanya didengar oleh Agus Salim. Kejadian tersebut menuai respon mengejutkan dari Agus. Lantas, seperti apakah reaksi Agus Salim atas aksi Denny Sumargo yang berani untuk menyambangi rumah Farah Tabas? Apa yang membuat Agus menginginkan agar tidak ada pertikaian antara Farah Tabas selaku kuasa hukumnya dengan Denny Sumargo? Iya, bagaimana? Ternyata orang Makassar. Katanya lu mau hajar gua. Enggak lah, Yan. Selamat datang di Moni. Katanya lu mau hajar gua. Kan sudah klarifikasi. Klarifikasi bagaimana? Ya, dulu mau kasih lu, Bos. Silakan, Pak. Bagaimana klarifikasinya? Ini, Bos. Ini lah. Gimana? Pak Saya ingin saya rekam ya, Apa ada apa? supaya sama-sama enak karena saya tidak minum akuan, saya minum beliau ya. Iya. Mohon maaf. Oke. Jadi saya pribadi, kan kau bilang kau mau hajar saya. Jadi saya datang nih, saya pengen lihat kau hajar saya mau gimana, karena saya tidak akan balas. Saya juga tidak akan tuntut kau. Tunggu dulu, jadi saya mau luruskan, jadi mau dihajar atau tidak saya Pak? Kalau saya itu punya LSM namanya hajar. Mobil saya juga hajar. Hajar itu hukum jamin rakyat. Jadi kalau kita bilang hajar, PKR pukul itu artinya pembela kaum lemah. Ya. Saya nggak kepikiran mukul orang wajah muka, itu memang betul. Saya udah jelasin berkali-kali. Kalau begitu saya pulang. Ya, didengar tanggapannya. Ya, semoga bisa berdamailah. Tidak ada pertikaian apa-apa. Agus mohon semoganya baik-baik saja. Bang Denny Sumargo juga orang baik, Pak Farhat orang baik, sama-sama mereka orang-orang baik. Semoga dilindungin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak mau buat apa pertikaian, nggak ada manfaatnya. Ya, Pak Farhat kan biasa kalau ngomong pukul, hajar, kan semuanya udah ada artinya. Di tengah kisru donasi antara Agus Salim dengan Novi yang belakangan ini kian keruh, membuat kondisi psikis dan kesehatan Agus pun semakin menurun. Apalagi kondisi mata Agus kini belum ada perkembangan yang lebih baik. Karena itu, kuasa hukum Agus yaitu Farah Tabas dan Krisnamurti berencana akan membawa Agus untuk berobat ke Singapura dengan biaya ditanggung oleh mereka. Mendapat tawaran tersebut dengan senang hati, Agus pun menerimanya sekaligus mengucapkan
mengucapkan terima kasih kepada Farhad Abbas dan Krisnamurti. Pada kesempatan tersebut, Agus pun juga mengklarifikasi tuduhan netizen yang mengatakan jika ia sudah bisa melihat. Agus pun menegaskan bahwa ia hanya bisa melihat pantulan cahaya. Pasti senang banget. Ya Allah limpahkan rezeki buat Agus, nggak datang dari sana, ternyata Allah kasihkan rezeki lagi buat Agus. Alhamdulillah, Agus bersyukur sama Allah. Cukup berterima kasih. Mereka orang-orang baik. Kebaikan mereka Agus nggak bisa balas. Hanya Allah nanti yang balas kebaikan mereka. Amin. Mudah-mudahan apapun yang dikasih ke Pak Agus itu suatu doa buat Agus. Mudah-mudahan dijabah sama Allah. Perkataan kan sebuah doa. Ada bayangan atau seperti apa nih? Lebih ke cahaya sih. Iya. Ya kayak cahaya lampu. Kadang-kadang memang kalau bayangan ada sih sedikit-sedikit gitu. Biarkan aja lah, biar Allah yang tahu, hanya Allah sama Agus yang tahu. Biar mereka yang hujat Agus, biarin. Apapun kata mereka, untuk penghapus dosa Agus itu nggak apa-apa. Percuma Agus jelasin seperti apapun, mereka nggak bakalan ngerti apa yang Agus jelasin untuk saat ini. Hanya Allah dan Agus yang tahu aja, udah itu aja cukup. Kondisi mata Agus Salim hingga saat ini pun masih mendapat sorotan dari netizen di sosial media. Bahkan banyak netizen yang menyangka jika Agus sudah bisa melihat lantaran saat menerima beberapa lembar uang dolar sumbangan dari Krisnamurti. Agus pun tampak bisa mengetahui uang tersebut adalah uang dolar. Agus pun membenarkan hal tersebut dan ia pun menilai sebagai sebuah mukjizat dari Tuhan. Tapi hal itu pun tidak konstan. Terkadang Agus pun bisa melihat sebentar, lalu kemudian gelap kembali. Dan pada saat Agus ditantang oleh tim intens investigasi untuk melihat selembar uang Rp50.000, diakuinya ia pun bisa melihat sedikit ada warna biru. Meski hanya melihat sedikit warna, Agus pun tetap memiliki harapan jika di kemudian hari ia pun bisa kembali melihat. Dan ya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Iya, ini ada bayangan. Kira-kira itu dari berapa kalau Mas Agus lihat? Tapi nggak jelas, tapi kayak uang 100-an. Belum benar. Belum Beda warna. Bukan uang 100. uang 50-an. Iya, benar. Berarti yang ada sedikit warnanya gitu ya? Mas? Iya, warnanya itu masih buram. Mas Buram. Buram. Nggak tahu ini mujizat Allah. Berarti ada warna. Tapi netizen, jangan hujat Agus. Ini kekuasaan Allah. Agus memang benar-benar dari awal memang nggak bisa lihat. Nih, Agus kembalikan lagi. Iya. Berarti ada harapan ya Mas ya? Kalau harapan aku selalu berharap ada sama Allah. Lucu netizen. Katanya saya bisa ngelihat pakai dolar. Ya udah sini mana tahu dikasih dolar 100 juta dolar kan bisa ngelihat langsung. Wah, alhamdulillah. Uangnya kasih ke netizen aja semuanya. Tapi emang bisa lihat itu Mas? Yang kemarin. Ya itu emang benar sih. Maksudnya bukan ngelihat ke dolarnya sih. Ke apa tuh namanya? Ke warnanya. Alhamdulillah kan namanya mujizat Allah kan kita nggak tahu tiba-tiba dikasih kayak gitu. Ya tiba-tiba hilang. Terungkap sebuah fakta baru terkait pengobatan Agus Salim di rumah sakit. Pihak Agus yang sempat menanyakan kepada pihak BPJS di RSCM Salemba akhirnya mengungkap jika pengobatan yang dijalani Agus ternyata tidak ditanggung oleh BPJS. Hal itu pun mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, di mana sakit yang disebabkan oleh penganiayaan, kecelakaan, dan aksi terorisme tidak ditanggung oleh BPJS.
BPJS juga sekarang udah nggak bisa, tapi alhamdulillah pertolongan Allah ada aja, Mbak. Ya, jadi tadi kita sudah ke kantor Humas dengan BPJS daripada Cipto. Dia menerangkan ada Perpres tahun 59 tahun 2004. Jadi di pasal 14.r bahwa dikatakan korban kecelakaan atau korban penganiayaan, ya kan, yang mengalami kriminalisasi atau bagaimana, seperti Agus ini tidak dijamin oleh negara. Jadi untuk teman-teman sahabat-sahabat semua, akan jelas ya bahwa Agus tidak dijamin oleh BPJS melalui Perpres nomor 59. Artinya kan bahwa Agus berharap sekali uang donasi yang diberikan kemarin yang telah ditransfer ke Novi, kan transfer ke Novi ini untuk pengobatan Agus. Nah justru saya dari 5 hari yang lalu kan jelas minta kepada Novi untuk penjelasan yang seperti dikatakan Novi, adanya uang masih ada di Novi dan fokusnya ke pengobatan Agus. Saya minta jelas saja lah, kita ketemu duduk yang jelas seperti apa. Kalau memang udah nggak sejalan, udah memang nggak sekapal, udah nggak seperti searah terkait uang itu, ya kami akan upayakan dengan cara lain bagaimana pengobatan Agus ini bisa berjalan. Yang pasti kami ingin tahu dulu kejelasan uangnya Agus ini seperti apa. Untuk case-nya Bapak Agus Salim, kami sudah clear, artinya sesuai peraturan Perpres ya, Perpres nomor 59 tahun 2024. Bahwasannya hal-hal yang tidak dijamin, yaitu tadi penganiayaan, kecelakaan, tindakan terorisme dan lain-lain itu tidak dijamin oleh JKN, oleh Jaminan Kesehatan Nasional. Mengejutkan, respon Agus Salim saat mengetahui kabar bahwa Denny Sumargo menyambangi rumah Farhad Abbas pasca kisruh saling tantang di sosial media. Lantas, seperti apakah dukungan para sahabat terhadap Farhad Abbas ketika mendengar aksi Denny Sumargo 2 hari lalu? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Aksi Denny Sumargo mendatangi rumah Farhad Abbas pasca saling tantang di jagat maya juga ditanggapi secara menohok oleh rekan Farhad Abbas, yaitu RD Law. Sebagai sahabat, RD Law merasa harus membantu Farhad Abbas ketika Densu mendatangi rumah Farhad. Pertemuan Denny Sumargo dengan Farhad Abbas kemarin di mata RD Law seakan memperlihatkan bahwa sosok Denny Sumargo yang gentle dan juga berani mendapat banyak pujian dari netizen. Tapi, menurut RD Law, secara moral, aksi Denny Sumargo tersebut hanya membuat konten saja. Nah, saya sebagai kawan beliau punya empati yang sangat tinggi ketika memang kita melihat dalam perjalanannya Bang Denny Sumargo kan ada pernyataan minta dihajar segala macam. Nah, di situ sebagai seorang sahabat itu harus terpanggil ketika saya pribadi mungkin kalau hadir di situ kan sebagian orang yang tidak menginginkan keributan itu terjadi karena tahu kenapa kalau saya analisa walau bagaimanapun apa yang terjadi Bang Farhad itu adalah sahabat saya. Bang Denny Sumargo itu adalah seorang public figure yang saya sayangkan kenapa dua orang yang saya kagumi ini melakukan hal-hal yang mungkin tidak perlu dilakukan di publik. Saya lihat Bang Farhad juga orangnya kan orang yang memiliki mental yang baik. Dia kedatangan tamu dia juga orang yang harus menyenangkan tamunya, bersikap santun dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya pembelajaran ketika meskipun awalnya yang ini marah, yang ini menyimpan kemarahan juga. Akhirnya setelah ketemu kan baik-baik saja. Oh jelas sangat menyayangkan. Dia hanya mendapatkan suatu pujian secara gentleman oleh para publik, tapi kalau secara etika menurut saya kurang baik. Kurang baiknya kenapa? Di saat dia masuk, di saat dia di dalam ruangan, kan kita juga menganalisa, ya. Kalau tujuannya memang baik ya tidak cara-cara seperti itu.
itu kan sebetulnya sedang memainkan peran dia di publik, ya. Dilihatin kamera bisa sedikit mengintervensi Bang Farhat, apalagi di ruangan masih mengeluarkan bahasa-bahasa yang memang tidak menunjukkan nilai-nilai persahabatan. Itu menurut saya kurang baik. Kalau saya analisa, beliau lebih membuat suatu konten Farhat Abbas bisa dia permalukan. Barang buktinya apa? Kenyataannya apa? Ekspektasinya apa? Ya penilaian publik sekarang kan dia menang anginnya ke Denny Sumargo semua, bahwa wah ya Denny Sumargo keren, Denny Sumargo pemberani, Farhat Abbas penakut segala macam. Tapi saya yakin Bang Farhat juga meresponnya dengan baik. Pemirsa, sementara itu kedatangan Denny Sumargo ke rumah Farhat Abbas juga dianggap kekanak-kanakan oleh rekan Farhat Abbas yaitu Ilal Ferhat. Ia pun menyayangkan tindakan Denny Sumargo yang justru terlihat tidak dewasa. Lantas, Farhat Abbas juga mengungkapkan bahwa setelah ia bertemu dan berbicara langsung dengan Denny Sumargo, ia pun mendapat banyak pelajaran yang bisa diambil dari kesalahpahaman tersebut. Saya di sini melihat katanya kata si Densu itu dengan panggilan apa? Dengan nama arti bagus, karena nggak ada salah. Berarti kalau dengan ini, berarti saya bisa mengatakan bahwa dengan saat ini saya panggilnya bukan Densu lagi, Densi. Nah itu lebih cocok, Densi. Nah hati-hati ya Densi. Kalau Anda mau melawan Farhat Abbas, lawan saya dulu lah. Ya karena apa kan di sini bukan ranahnya untuk adu kekuatan, bukan. Di sini diingatkan oleh Farhat Abbas, lo jangan nyerang Farhat Abbas. Kalau lo nyerang Farhat Abbas, ya lo buat video, nah lo datang ke rumahnya, nah itu bakal dihajar. Ini sekarang kucuk-kucuk datang ke rumahnya, udah gitu bukan sendiri lagi, rame-rame bawa media. Terus dia minta supaya bertemu dengan Farhat Abbas. Setelah datang ke Farhat Abbas, dia langsung bilang begini, udah lo pukul gua aja. Maksudnya apa kan begitu? Kan nggak lucu. Masa seorang laki-laki bilang udah gue pasrah lo pukul aja. Berarti secara nggak langsung dia melakukan kesalahan dia, ya kan? Tapi Farhat Abbas kan sudah melihat bahwa dia nggak mungkin dengan tiba-tiba langsung dia mukul si Densi ini kan nggak mungkin. Kenapa? Karena di sini Farhat Abbas juga masih orang normal. Berarti sahabat saya justru mungkin kalau dia buat video yang menghina atau membuli Farhat Abbas, mungkin bukan Farhat Abbas yang mukul, saya hajar si Tai. Oke, gitu aja pendapat saya seperti itu. Kalau saya nggak ada gentlenya, nggak ada. Malah justru ya kalau saya melihat ya bahwa tidak ada kelaki-lakian, nggak ada. Apalagi kalau datangnya bawa pasukan banyak ya, pasukannya macam-macam, ada pasukan media dan sebagainya. Itu nggak menunjukkan suatu kejahatan. Apalagi dia maksa lagi. Saya lihat sisi videonya, kalau nggak bawa satu orang media dalam sebagai bukti, saya nggak akan masuk. Buat apa? Kalau saya jadi Densi Tai, saya datang ke Farhat Abbas, dipanggil Farhat, kan tahu kan saya panggil Farhat Abbas, ya, lo mukul gua, salah gua apa? Tanya gitu aja udah cukup, nggak usah pakai media. Nanti masalah Farhat Abbas mau mukul apa nggak mukul kan unsur belakangan. Yang penting sudah mengklarifikasi lo salah gua apa. Ya itu saya pikir nggak perlu harus pakai media, harus dibikin. Ini saya menilai bahwa ini adalah suatu kebodohan atau tidak bagusnya Densi Tai, bahwa ini adalah dia mau menjual konten, itu aja. Jual konten supaya laku. Tapi ini justru membuat Densi Tai ini jadi reputasinya nggak bagus. Sekarang gini, Densi Tai ini kan seorang public figure. Orang sudah anggap dia sebagai orang yang sosoknya ya dianggap orang paling baik ya, itu sudah punya nama. Tapi dengan keadaan begini, dia datang ke rumah Farhat Abbas, nama dia jadi nggak bagus. Menurut saya seperti itu. Drama juga ini bagi drama supaya naikin rating, supaya dia jualannya laku kan begitu. Jualan konten. Oke. Pertemuan hari ini saya rasa ada hikmahnya juga ya. Pertama, kita tidak ada salah paham gitu. Terus saya ketemu teman-teman wartawan, wah Densu gini nantang berantem, pusing dengarnya kan. Emang hari ini mau nantang berantem gitu, emang zaman purbakala, namanya tamu ya saya memuliakan gitu. Saya berpikir arahnya positif aja kalau saya artikan. Farhat Abbas mendapat dukungan dari para sahabat ketika Denny Sumargo mendatangi rumahnya. Sementara itu, seperti apa tanggapan Jainuddin, mantan kuasa hukum Agus Salim ketika dikabarkan akan dilaporkan oleh Farhat Abbas ke pihak kepolisian dengan beberapa tuduhan?
Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Kisru donasi 1,5 miliar rupiah antara Agus Salim dengan Novianti Pratiwi pun masih mengeru. Di antaranya, buntut dari mundurnya kuasa hukum Agus Salim yaitu Jainuddin, hingga kubu Agus pun seakan goyah. Dan kabarnya, Farah Tabas pun berniat membuat laporan polisi dan ke pihak terkait atas mantan pengacara Agus tersebut atas dugaan pencemaran nama baik serta melanggar kode etik advokat. Lantas, seperti apakah tanggapan Jainuddin atas kabar tersebut? Seperti apa tanggapan Jainuddin ketika menanggapi kekecewaan Agus karena ia mundur dari tim kuasa hukum Agus yang kabarnya Agus pun nyaris mengakhiri hidupnya? Lantas, benarkah hubungan Jainuddin dengan keluarga Agus Salim masih baik-baik saja? Silahkan aja, pastinya kita juga kan memiliki bukti-bukti yang sama seperti itu gitu, tapi ya itu hak beliau gitu kan. Silakan saja gitu, kalau mau melaporkan atau apapun ya, nggak jadi soal lah gitu kan. Semua yang pasti kan saya sudah diserang secara pribadi, dicap begini begitu, dan saya tidak melakukan serangan itu terhadap beliau gitu. Saya tetap berespek beliau karena saya kenal beliau, Bang Farhat ini baik dan memang mau membantu Mas Agus, dan itu juga saya sering ungkapkan di media pada saat wawancara seperti itu. Ya itu hak beliau gitu ya. Yang sejauh ini saya tidak menyerang beliau, tidak menghujat beliau gitu loh. Meskipun saya sendiri ya sudah dicap penjahat, ya pengkhianat, ya itu ada ya. Bahkan ada status IG juga katanya bajingan lah apa ya, dan hal segalanya. Ya itu kita terima saja dengan senang hati ya. Kita salurkan ke yang atas, nanti ya seperti apa ya jadinya ya silakan aja lah, ya, itu hak beliau buat berbicara seperti itu. Tapi kan Agus juga katanya mau sampai bunuh diri, Bang. Gimana tanggapannya? Nah, itulah yang perlu di cross check ke Mas Agus, karena pernyataan itu kan bukan dari beliau langsung, apalagi ada narasi Mas Agus itu sudah mencoba bunuh diri 17 kali dan dikait-kaitkan dengan video dengan saya gitu ya. Dan itu menurut saya patut tiga itu hanya sebuah dagelan atau bisa diibaratkan tidak benar ya, seperti itu. Karena kita juga kalau dihitung dari tanggal 19 sampai sekarang itu baru terima kuasa itu sekitar 2 mingguan, kok bisa 17 kali ya. Saya yakin itu bukan bahasanya Mas Agus sih ya, dan itu perlu di cross check kebenarannya, karena sebelumnya waktu saya masih di tim itu kita ada grup ya. Mas Agus itu beberapa kali pernah juga seperti itu telepon saya, bahkan videonya juga kan saya share juga ada gitu, dikirim keluarga di tag depresi. Jadi jangan seolah-olah narasi itu digiring bahwa dia depresi itu hanya karena uploadan video saya atau apa gitu, seperti itu. Jadi itu perlu di cross check, nggak ada masalah. Kita komunikasi kok, karena keluarga nggak ada masalah. Baru pagi ini juga kita berkomunikasi kok dengan keluarga Mas Agus ya, bahwa dia juga akan ke kontrol ke rumah sakit ya. Kita juga titip sana. Jadi mungkin perlu diluruskan saja gitu Bang. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat
tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intense Investigasi.